Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Roro Sonia Erika Putri, NIM 20302031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah. Dalam pengertian eksekusi, eksekusi merupakan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Dr. Andes Haji Abdul Manan, memberikan definisi bahwa eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi dari pihak kewajiban yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Eksekusi pada hakikatnya merupakan suatu upaya hukum untuk merealisasikan kewajiban pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Namun, ada kalanya pelaksanaan eksekusi tidak dapat berjalan dengan lancar. Dan pada kalanya, pelaksanaan eksekusi tidak dapat berjalan dengan lancar ini karena banyak hambatan yang merintangi, baik yang berupa perlawanan fisik, psikis dari pihak yang kalah, yang sampai pada tidak terpenuhinya perintah pemberian jaminan yang ditetapkan pada putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, sehingga dapat menimbulkan sengketa dan gugatan dari pihak lain. Untuk selanjutnya, mengenai sumber hukum eksekusi. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR. Pedoman aturan tata cara eksekusi diatur dalam bab ke-10 bagian kelima HIR. Pada bagian tersebut telah diatur pada pasal-pasal tata cara menjalankan putusan pengadilan, mulai dari tata cara peringatan, sita eksekusi, dan penyanderaan. Tata cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi tersebut diatur mulai dari pasal 195 sampai pasal 224 HIR. Khusus untuk penyanderaan yang diatur dalam pasal 209 sampai pasal 223 HIR, maka terdapat beberapa ketentuan khusus. Ketentuan tentang penyanderaan pernah dihapus oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran atau SEMA nomor 2/1964 Junto SEMA nomor 4/1975. Akan tetapi, dalam perkembangannya, maka pengaturan tentang penyanderaan diberlakukan kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2000. Perma nomor 1 tahun 2000 ini menghapus ketentuan SEMA nomor 2/1964 JO SEMA nomor 4/1975. Menurut perma tersebut, penyanderaan tidak dapat dikenakan kepada setiap orang. Ada syarat khusus untuk seseorang yang dapat dikenakan penyanderaan itu. Dalam perma ini, penyanderaan hanya berlaku bagi debitur yang beretikat tidak baik yang memiliki kewajiban bernilai 1 miliar rupiah. Dan jangka waktu penyanderaan ini minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun. Ketentuan lain dalam perma tersebut adalah bahwa penyanderaan dapat dikenakan kepada ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beretikat tidak baik. Penyanderaan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beretikat tidak baik yang telah berusia 75 tahun. Penyanderaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 JO, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan penyanderaan itu dan dilakukan terhadap pihak yang berwajib yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta rupiah dan diragukan iktikat baiknya dalam melunasi pajaknya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai asas-asas eksekusi. Pada asasnya terdapat 4 asas dalam menjalankan eksekusi, yakni yang pertama, eksekusi pelaksanaan putusan yang dijalankan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas ini harus diperhatikan pada saat hendak melaksanakan eksekusi. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Dan apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum bisa dikatakan berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata. Yang kedua yaitu eksekusi dijalankan terhadap putusan yang tidak dijalankan secara sukarela. Pada prinsipnya, eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Yang ketiga, yaitu putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat kondemnator. Putusan yang bersifat kondemnator mengandung arti putusan yang bersifat menghukum. Putusan-putusan yang memiliki sifat deklarator atau konstitutif tidak perlu dieksekusi, karena begitu putusan-putusan yang demikian itu begitu diputuskan oleh hakim, maka keadaan dinyatakan sah oleh putusan dan mulai berlaku pada saat itu juga. Yang keempat yaitu eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Asas ini diatur dalam pasal 1905 ayat 1 HIR jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu pengadilan negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis pelaksanaan eksekusi. Yang pertama, eksekusi untuk membayar sejumlah uang. Dasar hukum pelaksanaan eksekusi sejumlah uang ini diatur dalam pasal 197 sampai 200 HIR dan pasal 208 sampai 218 RBG. Apabila putusan ini berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada penggugat dengan jalan menjual lelang harta kekayaan yang tergugat. Pelaksanaan jenis putusan ini dilakukan apabila pihak yang kalah belum juga melaksanakan putusan hakim setelah lampau tegang waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Jenis eksekusi ini adalah eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan sesuai waktu yang diperjanjikan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 RBG. Pada kenyataannya, orang tidak dapat dipaksa untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Yang ketiga, yaitu eksekusi real. Eksekusi real adalah menjalankan putusan pengadilan secara nyata dan apabila perlu dengan paksaan, eksekusi real ini hanya dapat diterapkan terhadap putusan pengosongan suatu barang tetap oleh tergugat seperti tercantum pada pasal 1033 RV. Dalam pelaksanaannya, apabila pihak yang dihukum untuk mengosongkan itu tidak memenuhi surat perintah hakim atau pengadilan, maka pengadilan akan memerintahkan jurusita dengan bantuan panitera pengadilan dan apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara agar barang tetap tersebut yang dapat dikosongkan. Selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan ketentuan pasal 6 JO pasal 20 ayat 1 huruf A dan beserta ayat 2 eksekusi atas jaminan benda jaminan hak tanggungan dapat ditempuh melalui 3 cara. Yang pertama yaitu parate eksekusi, yang kedua titel eksekutorial, yang ketiga penjualan di bawah tangan. Parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya dalam arti tanpa perantara hakim yang ditunjuk atas suatu barang jaminan untuk selanjutnya untuk menjual sendiri barang tersebut. Cara yang kedua adalah menggunakan titel eksekutorial. Maksudnya adalah kreditur pemegang hak tanggungan dapat melakukan penjualan objek hak tanggungan dengan memperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Sertifikat hak tanggungan mencantumkan ira-ira yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang menunjukkan sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang menunjukkan atas hak bagi eksekusi. Cara yang ketiga yakni eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan yang diatur jaminannya kebendaan atas tanah yang tertuang dalam pasal 20 ayat 2 UU HT yang menyatakan atas kesepakatan pembeli dengan pemegang hak tanggungan, maka penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan. Bila mana dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Untuk yang selanjutnya, yaitu eksekusi jaminan dalam sengketa ekonomi syariah.
Kewenangan pengadilan agama berdasarkan pasal 4 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama ditegaskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah. Mengacu pada buku yang berjudul Eksekusi Jaminan dalam Sengketa Ekonomi Syariah, karya Dr. Randes Amran Suwadi, ada beberapa jenis jaminan yang bisa dieksekusi dalam perkara ekonomi syariah, diantaranya adalah eksekusi hak tanggungan, eksekusi hipotek, eksekusi fidusia, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat kondemnator. Putusan yang bersifat kondemnator mengandung arti putusan yang bersifat menghukum. Putusan-putusan yang memiliki sifat deklarator atau konstitutif tidak perlu dieksekusi, karena begitu putusan-putusan yang demikian itu begitu diputuskan oleh hakim, maka keadaan dinyatakan sah oleh putusan dan mulai berlaku pada saat itu juga. Yang keempat yaitu eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Asas ini diatur dalam pasal 1905 ayat 1 HIR. Jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu pengadilan negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk yang ketiga yaitu eksekusi fidusia syariah. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait eksekusi jaminan fidusia syariah adalah sebagai berikut. Pengajuan permohonan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama meneliti kelengkapan berkas. Eksekusi fidusia bisa dilaksanakan dengan eksekusi sendiri ataupun lewat melalui fiat eksekusi dari pengadilan. Jika yang dilakukan adalah fiat dari pengadilan agama, maka harus ada amaning. Dan sebaliknya dilakukan 2 kali dan waktu 8 hari harus dipenuhi. Selanjutnya, sita eksekusi yang disaksikan 2 orang saksi dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia di bawah kendali Kementerian Hukum dan HAM secara elektronik dan ditembuskan kepada kepala desa setempat. Selanjutnya, penjualan lelang melalui KPKNL sesuai pasal 200 ayat 1 HIR dan 215 ayat 1 RBG untuk hukum formil pelaksanaan lelang mengikuti PMK nomor 27 tahun 2016. Selanjutnya, dalam proses lelang bisa dilakukan perlawanan oleh pihak ketiga dengan adanya bukti kepemilikan, dan perlawanan tidak menghentikan eksekusi kecuali Ketua Pengadilan mempertimbangkan yang lainnya. Itu tadi penjelasan dari saya tentang eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.